Nurfatiha dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi sumber daya manusia dan akuntansi sosial. Yang pertama ada pengertian akuntansi sumber daya manusia. Menurut yang pertama, Komite Akuntansi Sumber Daya Manusia dari American Accounting Association adalah suatu proses identifikasi dan pengukuran data mengenai sumber daya manusia serta pengkomunikasian informasi ini ke pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menurut Andreas Lacko, adalah sebuah pengidentifikasi dan pengukuran data tentang sumber daya manusia dan pengomunikasiannya atas informasi-informasi termasuk di dalamnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, menurut Bramlett Early, akuntansi sumber daya manusia adalah meliputi konsep sumber daya manusia sebagai aktiva, penentuan biaya yang diinvestasikan dan hubungannya dengan biaya-biaya hasil pakai, estimasi, dan menyediakan ketelitian ekonomi tentang nilai sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kedua, tujuan akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama, menyediakan kerangka kerja untuk membantu manajer dalam menggunakan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Yang kedua, menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi user dalam memperoleh, mengembangkan, menempatkan, mengkonversi, menggunakan, mengevaluasi, dan menghargai sumber daya manusia. Yang ketiga, menyediakan alat ukur biaya dan nilai dari manusia bagi organisasi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengukuran biaya dan nilai sumber daya manusia. Mengukur biaya sumber daya manusia, yang pertama biaya awal, yang kedua biaya penggantian, yang ketiga biaya kesempatan. Baik, yang berikut mengukur nilai dan sumber daya manusia. Konsep nilai manusia diturunkan dari teori ekonomi umum. Seperti sumber daya lainnya, manusia memiliki nilai karena manusia dapat memberikan jasa atau pelayanan di masa depan. Dengan demikian, nilai sumber daya manusia dan nilai sumber daya lainnya dapat didefinisikan sebagai nilai sekarang dari jasa yang diharapkan di masa yang akan datang. Konsep nilai sumber daya manusia dapat diterapkan pada individu maupun kelompok, serta pada keseluruhan sistem manusia. Yang berikut, definisi akuntansi sosial. Akuntansi sosial dapat didefinisikan sebagai penyusunan, pengukuran, dan analisis terhadap konsekuensi sosial dan ekonomi dari perilaku yang berkaitan dengan pemerintah dan wirausahawan. Dalam hal ini, akuntansi sosial berarti identifikasi, mengukur, dan melaporkan hubungan antara bisnis dan lingkungannya. Baik, yang berikut tujuan akuntansi sosial. Berperan dan menjalankan fungsinya sebagai bahasa bisnis yang mengakomodasi masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh perusahaan sehingga pos-pos biaya sosial yang dikeluarkan kepada masyarakat dapat menunjang operasional dan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Yang berikutnya, pengukuran akuntansi sosial. Teknik pengukuran yang dapat dipakai antara lain penilaian pengganti, yaitu jika nilai dari sesuatu tidak dapat langsung ditentukan, maka dapat mengestimasikan dengan nilai pengganti. Yang kedua, teknik survei, yaitu mencakup cara-cara untuk mendapatkan informasi dari kelompok masyarakat tentang pengukuran aktivitas sosial perusahaan. Yang ketiga, biaya perbaikan dan pencegahan, yaitu biaya-biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan lingkungan sosialnya. Yang keempat, penilaian dari penilai independen, yaitu memberikan suatu wewenang kepada pihak luar untuk mengukur aktivitas sosial perusahaan. Yang kelima, putusan pengadilan, yaitu dengan suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.